nggak harus berpikir tentang modal banyak, bagaimana kemampuan kita aja. Jadi misalnya kemampuan kita bisa melihara 3 ekor atau 2 ekor, ya persilahkan 3 ekor, 4 ekor enggak masalah, yang penting bisa menjaga dan merawat. Kalau kemampuan untuk menjaganya belum bisa, takut khawatir nanti akan gagal. Muliakan kedua orang tua kamu, insya Allah kunci sukses itu ada di kedua orang tuamu. Banyak hikmah yang saya jalani, di mana kita harus tinggalkan pasar, dan ternyata saat itu ibu saya mengalami sakit, yaitu nggak bisa jalan. Mungkin hampir 24 jam, jelas butuh perhatian dari anak-anaknya. Kita itu minta tolong ke saudara kita yang terbilang sukses. Tapi ternyata belajar dari orang yang sukses itu, yang saya ingat saat itu ya, itu kita sempat diejek atau sempat ada cemoohan bahwa sepintar-pintarnya kamu itu masih ketek gua gitu. Perkenalkan, nama saya adalah Wusono dari Ponggok 1, RT 7, Trimulyo, Jeris Bantul. Jalan Imogiri Barat, KM 10, Yogyakarta, Google Map Wusono Kelinci. Bermula dari setelah kita keluar dari Malaysia. Saat itu kan saya sebagai mantan TKI. Saya pulang ke Indonesia otomatis fase bingung itu jelas bingung, kita mau cari kerja dan mau kemana kan masih gambarannya kita nggak bisa menemukan. Akhirnya kita saat itu mau ke Korea, kita kursus bahasa Korea. Nah di kursus bahasa Korea ternyata saya gagal di ujian KLPT. Terus saya tetap melirik di Kelinci. Saat itu saya nggak berpikir tentang hasil. Saat itu yang saya pikirkan kesibukan setiap hari itu kita ada. Kalau masalah hasil, saya yakin kalau kita ada usaha, saya yakin ada hasil. Katanya di dalam satu ketika kita ngaji sama Pak Guru Ustadz kita, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh katanya akan menentukan atau dapat menghasilkan ya apa yang disungguh-sungguhkan tersebut. Kenapa saya memilih kelinci ya saat itu? Karena dari kecil saya juga pernah tertarik sama kelinci. Saya pernah minta sama orang tua, hampir sering ketika kita minta saat itu saya dipukul sama orang tua, dalam artian namanya anak kan mesti mau dikasih, harus minta hari ini ya harus hari ini gitu loh. Tapi saat itu saya nggak berpikir ke situ. Terus yang penting kita coba dibuktikan di usia kita yang di 30-an tahun saat itu. Saya buktikan bahwa saat saya itu dulu nakal, saya coba buktikan sekarang saya menjadi orang yang bisa, gitu aja. Memang awalnya memang nggak bisa melihara kelinci, tapi sekarang kita harus berusaha untuk bisa dan belajar dari kandang ke kandang yang lain. Kita selalu sharing sama teman-teman peternak kelinci, otomatis ya kita menimba ilmu dari mereka, terus kita terapkan di kandang kita. Nah, kenapa saya kok tertarik kelinci? Di situ juga saya ada pelajaran masa lalu. Ketika di usia saya SMP atau SMA, saat itu kan Bapak melihara sapi. Nah, ketika juga dia pelihara sapi, itu tuh gini loh, istilahnya dia dibeli sama Belante, tapi bayarnya nggak tunai. Bahkan tempo selama kurang lebih 1 tahun. Dan otomatis kalau selama 1 tahun tempo, otomatis kalau sekarang otomatis kita udah nyesek kan. Jadinya kita di situ kita nggak mau belajar tentang sesuatu yang bernilai nominal tinggi, karena takutnya nanti kita susah sendiri gitu. Saat itu menjadi TK itu selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu saya merasa cukup, karena kalau kita lanjut ke sana usia kita semakin lama semakin tua. Apakah kita mau tua di sana kan gitu? Yang kita pikirkan. Kedua orang tua kita juga saya yakin menginginkan kehadiran anak di saat usia sudah tua, karena biasanya orang tua kan kalau sudah tua mesti menginginkan diperhatikan sama anak-anaknya. Kalau mungkin di saat itu kan orang tua saya masih sehat, jadi istilahnya anak nggak perlu memperhatikan orang tua. Tapi sekarang di saat sekarang ini orang tua kan saya sudah stroke,
tinggal ibu saya ya, yang bapak saya sudah nggak ada, itu juga butuh perhatian. Mungkin hampir 24 jam jelas butuh perhatian dari anak-anaknya. Nah, dari anaknya tersebut ternyata yang di rumah cuma saya, yang lain yang perempuan, saudara saya yang perempuan itu ikut suaminya, sedangkan saudara saya laki-laki yang satu di Jakarta, yang satu di Kalimantan itu 2 bulan sekali pulang, baru setelah itu baru bisa menjaga ibu. Oh ya, untuk perjuangan saya ke Malaysia itu sangat terkesan untuk pribadi saya ya saat itu. Karena apa? Saat itu saya ingin ya kita itu minta tolong ke saudara kita yang terbilang sukses. Tapi ternyata belajar dari orang yang sukses itu enggak penting. Karena apa? Saat itu yang saya ingat saat itu ya, itu kita sempat diejek atau sempat ada cemoohan bahwa sepintar-pintarnya kamu itu masih di ketek gua gitu. Kata-kata itu memang sangat tajam untuk bagi saya, tapi nggak apa-apa. Mungkin justru dengan kata-kata tersebut saya ada semangat, dan saat itu pun saya juga ada pertolongan. Nggak secara kebetulan ada pertolongan dari bude saya, saat itu ada sekitar uang 2 juta, terus ada dari kakak perempuan saya 1,5, dan kita ada kurang lebih 1,5, akhirnya kita bisa berangkat ke Malaysia. Nah, saat itu saya merasa gimana ya, kita memang merasa insya Allah kalau kita ada serius ada pertolongan, kalau nggak ada serius saya yakin nggak ada pertolongan, gitu aja. Saya bermula di perkelincian itu sekitar 2008. Kita memulai start dalam artian kita memulai dari setelah pulang dari Malaysia, terus kita buat kandang dengan bermodalkan 3 ekor kelinci saat itu. Terus akhirnya kok semakin ke sini pertumbuhan dan perkembangan di kelinci cepat gitu, dan permintaannya ternyata lebih pesat lagi gitu. Ya, jadi situ kita mulai membangun mitra-mitra yang kita dalam arti kita bina, kita dampingi sampai dia bisa mengawinkan, terus beranak, menyape, sampai dia penjualan, ke arah penjualan. Dan mereka pun kami bebaskan untuk bisa dijual ke kita ataukah jual diri sendiri. Dan itu nggak ada keterikatan. Untuk keunggulan di sini ya yang kita tampilkan yang jelas, kita untuk barang-barang kita jamin untuk kualitas barang, terus masalah garansi juga kita terapkan. Misalnya bunting, misalnya dia bermasalah, kita siap untuk menggantinya kan. Dalam artinya jarak dekat. Kalau untuk jarak jauh tentu mengalami kesulitan ya karena transportasi, tapi kalau memang dia untuk bisa antar kemari kita juga siap. Untuk penjualan di sini kita bermacam-macam, ada kelinci New Zealand, ada Bighorn, ada Angora, ada Rag, ada Netherland Dove, terus ada Dat, tapi yang kita fokuskan di sini ada pedaging. Karena di pedaging perputarannya lebih cepat. Untuk treatment jelas tiap hari kita kasih makan, terus bersihin kita kandang, terus kita pengecekan di setiap kelinci itu ada fase untuk birahi, ada fase untuk mau beranak, dan ada fase untuk dipisah daripada induknya. Mungkin ada penyapian, itu ada fase-fase tersendiri di time-time tertentu. Nah itu tiap hari kita lakukan, terus nanti ada yang sakit kita obatin. Itu juga masalah pengobatan juga lihat kondisi penyakitnya apa gitu. Jadi obatnya juga tertentu, nggak sama kan gitu. Untuk teman-teman yang coba mau datang kemari, kita siap bantu kalian untuk beternak kelinci. Saya juga menyediakan daripada kelinci, kandang, perlengkapan komplit, dan sampai ke arah marketing. Jika misalnya mau untuk dijual ke sini juga kami persilahkan, untuk dijual keluar atau kejual sendiri juga kami persilahkan. Yang jelas kita kemitraan bebas, dan artian tidak untuk mengikat seseorang untuk ketergantungan dengan kita. Ya, memang kita bermain di pasar-pasar tradisional yang ada di sini sekitar Pleret, Jejeran, Kota Gede, Pundong, Bantul. Dulu saya memang mengawalinya juga pertama kali memang kita nggak bisa bicara, kita akan malu ketemu saudara, teman atau yang lainnya, memang itu hal yang nggak mudah, dan justru itu memang kayaknya aneh buat saya juga. Tapi mau nggak mau ya kita harus mau menjalaninya, karena tanpa proses seperti ini, tanpa ada kata malu, kita nggak akan berhasil gitu. Justru alhamdulillah selama kurang lebih 10 tahun ya, sekarang sudah lepas daripada pasar. Akhirnya kita sudah bisa main di rumah, istilahnya kita bisa ngerasain di rumah sendiri tanpa harus ke pasar pun menghasilkan gitu aja.
Untuk pencapaian saat ini ya yang saya rasakan ya alhamdulillah banyak sekali, banyak konsumen-konsumen yang kita datang itu juga cuma di kawasan Jogja, tapi kemarin itu datang dari Cilacap, datang kemari, terus juga dari mahasiswa dari UGM juga banyak yang datang kemari. Terus untuk praktikum-praktikum banyak ke universitas meminta dari kita juga ada banyak. Dari UGM, UAD, Atmajaya, Mercu Buana, mereka juga membutuhkan dari peternakan kita. Prospek kedepannya saya yakin insya Allah semakin lancar. Kayaknya ini untuk permintaan untuk saat ini ya, permintaan itu banyak warung yang selalu minta ke kita. Karena selama ini kayaknya untuk saat ini itu kekurangan pasar di Jogja itu kurang banget gitu. Jadi sangat banyak peluang untuk mereka-mereka yang mau untuk terjun di dunia kelinci. Untuk teman-teman yang mau belajar di sini tinggal datang aja ke kandang kita, terus kita hanya memberikan beberapa trik bagaimana menjaga dan merawat serta menjaga kesehatan ternak kelinci. Buat teman-teman, mohon cintai dan muliakan orang tua. Insya Allah orang tua dialah yang selalu mendoakan kita, dialah yang selalu menginginkan anaknya sukses, dan dia yang menginginkan selalu ada di sampingnya. Muliakan kedua orang tua kamu, insya Allah kunci sukses itu ada di kedua orang tuamu.